Halo anak-anak pintar, kali ini kita akan mengenal peta. Kita akan mengenal fungsi-fungsi peta, jenis-jenis peta, dan unsur-unsur peta. Yang tak kalah menarik, kita juga akan mengenal peta kota Tasikmalaya. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Kita akan mengenal peta bersama 3 guru hebat loh. Ada Ibu Aisiti, Ibu Nabila, dan Ibu Suni. Sebelum masuk pembahasan, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran harian. Pada capaian pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional ataupun peta digital. Adapun tujuan pembelajaran, melalui tayangan video pembelajaran yang disampaikan guru, peserta didik dapat mengetahui pengertian, fungsi, jenis, dan unsur-unsur peta dengan baik. Selanjutnya, melalui praktek secara langsung, peserta didik dapat mengidentifikasi kota atau kabupaten tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran harian, peserta didik memahami fungsi peta dan dapat menyebutkan alasannya. Selanjutnya, peserta didik mengetahui dan menjelaskan unsur-unsur yang ada pada peta. Dan terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis kota Tasikmalaya menggunakan peta digital. Hai anak-anak pintar, ingatkah kalian tempat-tempat berkesan yang pernah kalian kunjungi? Coba kalian sebutkan tempat berkesan mana saja yang pernah kalian kunjungi. Sekarang kalian sudah menyebutkan tempat-tempat berkesan yang telah kalian kunjungi, kan? Nah, saatnya merenung bersama-sama dan mulai bertanya. Bagaimana ya saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini? Dan bagaimana ya saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Nah, anak-anak pintar, jika kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Anak-anak pintar, untuk mengetahui letak lokasi suatu tempat, kita bisa menggunakan suatu teknologi berupa peta. Apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta tidak hanya dibuat pada selembar kertas. Peta juga dapat dibuat di berbagai bidang datar, termasuk dinding. Peta biasanya dilengkapi dengan berbagai simbol untuk memperjelas isi peta. Lalu, apa sih fungsi peta? Anak-anak pintar, fungsi peta itu sebagai petunjuk arah, jarak, dan ukuran suatu tempat. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Ada yang berbentuk buku dan juga ada yang berbentuk bola. Jika kalian perhatikan gambar pertama, itu merupakan kumpulan peta yang disatukan menjadi sebuah buku. Kumpulan peta ini disebut dengan atlas. Sekarang kita perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini peta yang berupa tiruan bola bumi dan menggambarkan bentuk bumi. Peta ini disebut dengan globe. Apakah kalian punya handphone? Jika kalian punya handphone, coba perhatikan. Di handphonemu ada peta loh. Peta yang ada di handphonemu disebut dengan peta digital. Kelebihan dari peta digital, yang pertama, mudah dan cepat diperbarui. Yang kedua, tampilan peta dapat diperbesar ataupun diperkecil.
Yang ketiga, dapat dibagikan melalui bantuan internet. Dan yang keempat, peta digital efisien dan efektif digunakan. Coba kalian buka peta digital di handphonemu melalui aplikasi Google Maps. Dan cobalah tulis di kolom pencarian lokasi mana yang ingin kamu ketahui keberadaannya. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada dua, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Adapun peta khusus, peta yang hanya menggambarkan kenampakan-kenampakan khusus yang ada di suatu wilayah. Unsur-unsur peta. Coba kalian perhatikan peta Provinsi Jawa Barat ini. Dan perhatikan juga arah panahnya. Unsur-unsur peta terdiri dari judul peta, garis astronomis, orientasi peta, insert peta, legenda, skala, simbol, sumber peta, tahun pembuatan, lettering, dan garis tepi. Nah, dalam unsur-unsur pada peta terdapat sebuah legenda. Legenda adalah salah satu unsur pada peta. Legenda ini berisi keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Simbol-simbol tersebut dibagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama itu ada simbol garis. Simbol garis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan objek yang memiliki panjang seperti garis pantai, sungai, jalan raya, atau rel kereta api. Yang kedua, ada simbol warna loh. Nah, simbol warna ini adalah tanda yang digunakan untuk membedakan ketinggian dari suatu wilayah maupun kedalaman dari perairan. Arti warna hijau yaitu untuk wilayah dataran rendah, warna kuning untuk wilayah dataran tinggi, warna coklat untuk wilayah pegunungan, warna biru muda menandakan itu adalah laut dangkal, dan semakin tua warna birunya, maka kedalaman laut semakin dalam. Selain ada simbol garis dan juga simbol warna, di dalam legenda peta terdapat simbol gambar. Nah, simbol gambar ini merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan kenampakan alam dan buatan atau bangunan umum di suatu wilayah. Simbol gambar ini seperti ada tanda kapal terbang. Nah, itu menunjukkan bahwa di tempat tersebut atau di wilayah tersebut menunjukkan bahwa adanya bandara. Selain itu, kalian bisa lihat ya anak-anak pintar, di situ ada segitiga berwarna merah. Nah, itu menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terdapat gunung berapi. Selain dari legenda, di dalam unsur-unsur pada peta ada inset peta. Nah, apa itu inset peta? Inset peta itu adalah peta dengan ukuran lebih kecil yang ditampilkan pada halaman yang sama dengan peta utama. Biasanya, inset peta digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik atau lebih detail dari area yang ada di peta utama. Contohnya, di peta Indonesia, kalian bisa lihat bahwa di bawah peta utama terdapat sebuah peta kecil. Peta kecil tersebut disebut dengan inset peta. Inset peta menunjukkan lebih jelas tentang sebuah pulau kecil atau kota tertentu di peta Indonesia. Nah, perlu untuk diingat ya anak-anak pintar,
bahwa insert peta ini biasanya ditempatkan di sudut peta besar supaya kita bisa melihat lokasi yang lebih rinci tanpa mengganggu peta utama. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah memahami lokasi yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang ada pada peta yaitu judul peta. Judul peta ini merupakan informasi yang terdapat pada peta yang memberikan gambaran tentang apa yang ditampilkan dalam peta tersebut. Judul peta biasanya tercantum di bagian atas sebuah peta. Unsur-unsur pada peta yang selanjutnya yaitu mengenai garis astronomis. Apakah kalian sudah tahu apa itu garis astronomis? Garis astronomis merupakan garis-garis hayal yang ada di permukaan dan juga mengelilingi bumi secara horizontal maupun vertikal yang ditampilkan dalam satuan derajat. Garis astronomis ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni garis lintang yang melintang secara horizontal dan juga garis bujur yang membujur secara vertikal pada peta. Selain dari garis astronomis, di dalam peta juga harus ada orientasi peta. Nah, orientasi peta ini merupakan petunjuk arah mata angin. Kalian bisa lihat ya, di situ ada sebuah arah mata angin, yang dimana lambang U tersebut merupakan utara dan lambang S yang ada di bawah U itu merupakan selatan. Lalu lambang T merupakan timur dan lambang B merupakan barat. Namun pada peta biasanya hanya menggunakan lambang U saja, tanpa adanya lambang S, lambang T, dan juga lambang B. Unsur-unsur yang ada pada peta selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi adalah komponen yang berupa garis yang berwarna hitam, di mana garis tersebut merupakan pembatas ruang dalam peta yang jadi area utamanya. Kalian bisa lihat ya, itu ada garis yang berwarna hitam. Garis tersebut itu dinamakan garis tepi peta. Unsur-unsur pada peta yang selanjutnya mengenai skala peta. Skala peta ini merupakan perbandingan antara dua titik pada peta dengan jarak nyata yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak yang pintar, kalian sudah mulai mengenal mengenai apa itu peta, jenis peta, fungsi peta, dan juga unsur-unsur pada peta. Nah, di sini ada sebuah peta. Peta ini merupakan peta kota Tasikmalaya di mana kalian itu tinggal. Mari kita mengenal mengenai kota Tasikmalaya ya. Pada kota Tasikmalaya ini ada beberapa kecamatan di dalamnya. Kalian bisa lihat ya, yang warnanya hijau di atas itu merupakan kecamatan Indihiyang. Lalu di bawah kecamatan Indihiyang ada sebuah wilayah yang berwarna merah muda atau warna pink. Nah, apa itu? Itu merupakan wilayah kecamatan Cipedes. Selain itu, di bawah kecamatan Cipedes itu ada kecamatan Cihideng. Di bawah kecamatan Cihideng ada kecamatan Tawang. Lalu di pinggir kecamatan Tawang itu ada kecamatan Ciberem. Dan yang bawah kecamatan Tawang yaitu ada kecamatan Mangkubumi. Nah,
ada Kecamatan Kawalu di paling bawah dan juga Kecamatan Taman Sari yang ada di bagian pinggir Kecamatan Kawalu. Kecamatan tersebut merupakan bagian dari Kota Tasikmalaya. Jadi, kalian sudah mengenalkan di daerah mana saja letak kecamatan-kecamatan tersebut? Di mana kalian tinggal? Nah, ini merupakan peta wisata Kota Tasikmalaya. Di sini terdapat beberapa objek wisata yang bisa kalian lihat yang ada di daerah Kota Tasikmalaya, tepatnya kalian tinggal. Di dalam peta ini, kalian anak-anak hebat tentunya sudah mengenalkan unsur-unsur dari peta. Nah, di dalam peta ini selain menyebutkan bahwa di dalamnya ada objek wisata seperti Situ Gede, ada Situ Ciberem, dan yang lainnya, di sini juga terdapat beberapa unsur-unsur peta. Nah, yang ada di pojok bagian kiri yang ada tulisan B, S, T, dan juga U. Kalian masih ingat apa itu namanya? Namanya itu adalah orientasi peta atau arah mata angin. Selain itu, yang berwarna kuning, apa itu? Yang ada garis-garisnya? Nah, itu merupakan sebuah jalan. Selain itu, ada warna hitam yang ada garis-garisnya. Apakah kalian masih ingat apa simbol tersebut? Simbol tersebut merupakan tanda dari di wilayah tersebut adanya rel kereta api. Nah, di bagian paling bawah itu ada gambar pesawat terbang atau helikopter. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa di wilayah tersebut adanya bandar udara atau bandara. Perlu kalian ingat-ingat ya. Halo adik-adik hebat, sekarang kita akan masuk ke bagian kuis. Yuk kita uji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Kuis ini akan membantu kalian melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi ini. Siapkan diri ya. Untuk jawabannya sendiri, kalian bisa langsung menjawab melalui kolom komentar ataupun ditulis terlebih dahulu dalam buku tulis ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan peta? Selanjutnya, sebutkan 3 kecamatan di Kota Tasikmalaya yang kamu ketahui dari peta. Kuis terakhir, sebutkan unsur-unsur peta yang kalian ketahui. Oke, anak-anak hebat, silakan tuliskan jawaban kalian ya. Jangan lupa untuk menjawab soal dengan teliti dan juga tepat. Setelah itu, kita akan bahas bersama-sama. Semangat! Yang selanjutnya, coba jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga semakin menambah pemahaman kalian. Jangan lupa terus berlatih dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.